sekedar nama Abdurrahman, tetapi memberi gambaran nama sebagai yang lengkap yang dimaksud. Kenapa? Karena kalau itu tidak lengkap, maka itu bisa dijadikan sebagai berillat dari sisi periwayatan. Karena ada juga sas dan ilat dari sisi mata. Oleh karena itu pada pembahasan ini kita fokus pada sanad, tetapi itu pun baru membahas dari sisi kecilnya saja. Nanti akan kita bahas lebih jauh berkaitan dengan yang lebih lebih kompleksitas dan prinsipil dalam pembahasan yang berkaitan dengan studi hadis. Baiklah, selanjutnya sudah hadir Titi Wulandari ya. Ada lagi? Ya. Titi Wahyuni. Titi Wahyuni. Ini hadir ya, jangan sampai tidak hadir di Zoom, di room juga, tidak ada. Ada Baru kan? bergabung. Iya, jangan sampai saya kasih hadir baru orangnya tidak ada. Hadir Pak. Hadir Prof. Tidak ada. Ya. Kira kita gitu, jangan sampai orang lain kita suruh sih. Oke, baik ya. Ya, silakan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada hal yang kita mau perjelas atau kalian mau perjelas dalam bahagian terpenting dalam proses kuliah ini. Ya, Afwan Prof. Silakan. Ya, Akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid. Muhammad Farid, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Farid. Afwan Prof, pernah saya mendengar bahwa sanad itu ada namanya sanad riwayah, ada namanya sanad dirayah. Itu maksudnya apa, Prof? Oh, maksudnya ya, sanad riwayat. Ya, baik. Kalau berkaitan dengan hadis dirayah, dari sisi apanya itu memang adalah berkaitan dengan periwayat hadisnya. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang riwayah dan dirayah, maka berarti itu akan berarti ranah keilmuan, ilmu hadisnya itu mustalahul hadis. Iya. Kenapa riwayah dan dirayah? Ini yang dirayah adalah berkaitan dengan kualitasnya. Ya. Jadi berkaitan dengan kita mengatakan begini, ilmu yang membahas cara periwayatan hadis, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataukah persetujuannya atau pernyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sifat yang biasa kita sebut dengan hal ihwalnya Nabi, ya menghimpun hadis dari berbagai jalur, menjaga hadis melalui hafalan, tulisan, dan transmisi sanadnya, mempelajari redaksinya, lapas-lapasnya, dan menyusun kitab-kitab hadisnya, apakah kitab musnad, kitab sunan, dan kitab sahih. Itu masing-masing punya, itu adalah bagian dari metodologi penyusunan kitab hadis. Selanjutnya, yang berkaitan dengan dirayah, yaitu membahas tentang kaidah-kaidah atau menilai yang saya sebutkan tadi kualitasnya periwayat, masuk dalam kerangka kualitas periwayat. Ya, jadi kalau dirayah ini, misalnya apakah hadis sanadnya itu bersambung? Ya. Apakah yang dimaksud itu sanadnya memiliki keadilan dan kedabitan? Jangan sampai sanadnya tidak sampai ke tingkat itu. Kenapa? Penting sebab hadis dari
sisi diraya ini memang mengkaji dari sisi kesinambungan. Jadi kita lihat diraya itu adalah pertama adalah kesinambungan, yang kedua adalah kualitas dari setiap periwayat yang terdapat di dalamnya. Ya, jadi ada semacam penelusuran bagaimana dia menjadi, ya, bagaimana seorang yang kemudian disebut sebagai periwayat hadis yang memiliki kualitas. Kayak tadi saya sebutkan, dua itu bagian terpenting, yaitu kuantitas dan kualitas. Kalau kuantitas mungkin mutawatir yang kemudian terbagi dua, mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kemudian ada ahad, ya, terbagi dua lagi ahad, yaitu ahad yang kita sebut dengan ahad masyhur, ada ahad aziz dan ahad gharib. Itu sehingga kita bisa menyebutnya bahwa dari sisi ini kualitasnya sebuah sanad itu sangat menentukan. Sebab kenapa banyaknya orang yang menyampaikan tentang itu hadis pada masa sahabat memberikan semacam penguatan, ya, penguatan atau collaboration atau mungkin mutabi dalam proses penyampaian hadis. Ada yang menjadi saksi, istilahnya begitu. Sehingga semakin banyak yang menyaksikan atau menjadi bagian dari periwayatan itu, semakin bagus sebuah hadis. Selanjutnya tentu kita berbicara tentang kualitas tadi itu. Ada kedabitan kapasitas, ada namanya kedabitan intelektual integrasinya. Ya, ya, integritasnya seorang periwayat. Jadi ketika kita melihat sebagai seorang periwayat yang memiliki integritas, maka tentunya inilah yang menjadi bagian terpenting dipahami seorang periwayat dari sisi diraya tadi. Ya, itu kita melihat lagi dari sisi dirayahnya. Ya, kalau riwayahnya tentu saja sudah dijelaskan tadi bahwa periwayat itu memiliki ketersambungan antara satu dengan lain. Kalau dirayahnya itu memiliki kapasitas intelektual dan kredibilitas yang kemudian memberi semacam kepastian bahwa ini adalah orang-orang yang terbaik meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, silakan siapa lagi? Teman-teman ada yang Ya, mau jadi bertanya? riwayah. Ya, silakan. Lanjut, Prof. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi yang demikian dapat dipahami bahwa ruang lingkup dari studi hadis itu memang cakupannya sangat luas, ya. Ruang lingkup studi hadis ini tentu baik berkaitan dengan kritik atau nakdul hadis, ya. Karena saya sebutkan tadi ulumul hadis itu masuk ruang lingkupnya. Sejarah periwayatan dan kodifikasi hadis itu masuk bagian dari studi hadisnya. Studi hadis, kemudian ulumul hadis, ya, yang saya sebutkan tadi mencakup tentang rijalnya, ilmu jarh wa ta'dil, asbabul urutnya, gharib, ahad, dan apa namanya tadi, mutawatir, ya, lafzi, maknawi. Kemudian berikutnya ada namanya nasu wal mansuh. Berikutnya lagi yaitu kritik hadis atau nakdus. Kita harus berbicara tentang nakdus sanad karena kita masuk dalam pembahasan studi hadis, maka nakdus sanad dan kemudian nakdul matan. Tapi kan biasa disebut nakdul hadis saja. Padahal ini harus dipilih supaya orang lebih memahami. Selanjutnya itu ada semacam kritik. Ya, jadi ada kritik
Jadi jangan sampai diabaikan dalam proses kritik ini, itu terjadi sejak zaman Nabi. Ya walaupun kecenderungan masuk dalam kategori tabayun. Ketika ada sahabat membawa berita tentang Nabi, nah dia tidak sampai menyergap, tetapi langsung mengkonfirmasi dari Rasulullah, apakah benar ada seperti ini. Maka Nabi memberikan semacam jawaban. Jadi tidak berarti tidak percaya, tetapi memberikan semacam kepastian bahwa hadis ini betul-betul berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berikutnya tentu saja kritik ini nakdus sanad, nakdul matan itu memang ada di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dengan itulah indikasinya apa? Adanya mangkadzaba alayya muta'ammidan, itu menggambarkan bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti adanya orang yang sengaja berdusta atas namanya. Sampai Nabi mengatakan, siap-siaplah menduduki api neraka. Ya, dari bangku api neraka yang telah disekat apabila sengaja melakukan dusta atas nama Nabi berkaitan dengan hadisnya. Kemudian lain-lain kalau kritik sanad, kritik matan beda karena memiliki juga kriteria. Misalnya kalau kritik matan, yaitu bagaimana relevansinya dengan Al-Quran, bagaimana relevansinya dengan hadis yang lebih kuat, hadis yang sedang kita baca, bagaimana relevansinya dengan hadis dan Al-Quran dan hadis yang lebih akurat. Ya, jangan sampai hadis yang dibahas itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh. Selanjutnya, yang betul berkaitan dengan metodologi. Ya, metodologi klasik dan metodologi kontemporer. Memang betul, metode tahlili, metode maudu'i, metode muqaran, itu semua memberikan semacam memberikan semacam kemudahan bagi umat Islam untuk mendapatkan hadis, memahami hadis berdasarkan metodologi yang telah dibuatnya. Metodologi ini kan ada yang berkaitan dengan cara melakukan sarah hadis, yang kemudian kita disebut juga metode ijmali, metode tahlili, metode muqaran. Ya, maka yang begitu itu memberikan semacam ruang yang luas bagi para pembaca hadis melalui kitab-kitab tafsir itu, yang menggunakan metode-metode yang jelas, metode tertentu. Berikutnya lagi keterangan ya berkaitan yang ini. Ada kritik hadis digital, ya kemah hadis dia aja. Saya kira begini, di masa digitalisasi sekarang ini perlu kita bahas studi hadis berkaitan ini. Apa dampak dari kemudahan mencari hadis dalam aplikasi tertentu. Iya, saya kira itu gambarannya ya. Apakah nanti akan kita bahas bagaimana hadis dalam diskursus kontemporer maksud saya, sehingga akan memberikan semacam gagasan dan pandangan yang luas yang berkaitan dengan hadis dan relevansinya dengan perkembangan zaman. Saya kira itu ya gambarannya yang kita akan telah kita bahas bersama di ruang ini, dan masih memberi kesempatan satu orang bertanya, silakan. Izin Prof bertanya. Oke, silakan. Jadi kami tuh pernah membaca tentang hadis ketika perawinya lemah atau dianggap lemah, itu mempengaruhi tingkatan hadis, Prof. Jadi bagaimana kalau ini ada suatu perawi yang lemah, kemudian tingkatan hadisnya dhaif, tapi di sisi lain ada perawi yang diakui kecerdasannya, Prof, seperti Imam Bukhari dengan meriwayatkan hadis yang sama dengan perawi yang cacat ini. Bagaimana? Oke, baik. Jadi memang dalam kaitan dengan saya ulangi, berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi, jikalau ada periwayat yang dalam riwayatnya itu
dalam sebuah sanad dianggap sebagai periwayat yang lemah sampai menjadikan sebuah hadis dari sisi sanad itu dhaif. Ya kan seperti itu. Maka dengan ini kita bisa katakan bahwa jika ada yang lemah terdapat dalam sebuah hadis, dalam sebuah sanad hadis, maka itu pasti dhaif hadisnya. Bagaimana kedhaifan sebuah hadis itu terjadi? Pertama, sanad di dalam sanad terdapat periwayat yang majhul, tidak diketahui siapa dia, tidak jelas asal usulnya, dan sehingga tidak tahu bagaimana cara menukilkan sebuah hadis, bagaimana cara dia mendapatkan atau kamu meriwayatkan hadis. Sementara satu syarat utama adalah tahammul walada, pertemuan antara guru dan murid. Ya. Kalau tidak ada talaqi, bagaimana caranya bisa meriwayatkan hadis? Kalau saja dia tidak dikenal baik dalam riwayat hidupnya seorang gurunya yang dianggap gurunya, ya. Kemudian dalam riwayat hidupnya tidak jelas siapa dia. Gitu. Nah, kemungkinan ada penyebabnya. Pertama, karena yang bersangkutan tidak dikenal, maka bisa jatuhlah vonis terhadapnya sebagai seorang yang tidak dikenal, maka dari sisi sanad hadis tersebut sudah masuk kategori dhaif. Bagaimana dengan kedhaifan itu? Ya, jadi tidak boleh kita mengatasnamakan Nabi kalau memang sudah diragukan sanadnya, yang diragukan sebagai bersambung langsung kepada Nabi. Ataukah yang dikenal dengan jambul itu atau kasas terjadi daifin. Ya, masa iya tidak ada penyampai tidak dikenal siapapun yang menyampaikan dari satu generasi, sementara generasi yang satu ini mencapai panjang. Ya, umur yang panjang. Kenapa? Karena itu bisa sampai 70-80 tahun. Nah, itu. Iya, maka dari itu pentingnya kita mau memahami secara jelas lengkap siapa sebenarnya periwayat terdapat dalamnya. Nah, kalau ada seperti ini maka tidak boleh kita mengatakan hadis dari Nabi. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi posisi hadis ketika dikatakan dari Nabi, sementara tiba-tiba disebut lemah atau dhaif. Iya. Atau yang kedua, kemungkinan ada yang terlewatkan, tidak bisa memahami secara rinci atau menggali secara rinci siapa sebenarnya seorang periwayat itu. Sehingga langsung memvonis majhul, padahal dia sendiri yang tidak sesama mencari siapa sebenarnya yang bersangkutan. Tentu saja kalau kita perhatikan selama ini hadis-hadis yang dhaif, kalau direlevansikan dengan hadis-hadis yang lain ataukah digabungkan ataukah dipersandingkan, maka itu ada perbedaan yang mendasar, sehingga cenderung terjadi konflik antar umat disebabkan karena hadis yang lemah tadi. Ya, beda kalau hadis sahih, itu jarang terjadi konflik disebabkan karena perbedaan. Sebab kenapa? Hadis-hadis sahih itu cenderung saling menguatkan antara satu dengan lain. Itu. Yang jelas jangan diatasnamakan Nabi kalau memang kita tahu itu adalah hadis yang bermasalah. Bagaimana sampai seorang periwayat yang lain itu yang dianggap berkapasitas intelektual, seorang periwayat diakui, tiba-tiba dia juga meriwayatkan hadis yang lemah. Sebenarnya ada kecenderungan kita langsung memvonis seseorang, sementara kita tidak tahu bahwasanya bisa saja lemah dalam satu jalur yang direkam oleh seorang periwayat yang terpercaya, tetapi kita tidak membaca bahwasanya ada jalur lain yang menguatkan. Sehingga karena adanya jalur lain yang menguatkan, maka dimasukkannya lah hadis itu dalam kelompok kitab hadis-hadis yang ada dalam kitabnya. Nah, nanti kemudian makanya dari itu saya katakan harus menuntaskan, mencari secara seksama dalam mentahrir hadis
untuk mengetahui kebenaran bahwa hadis ini sudah tidak lagi didapatkan dari jalur yang berbeda. Kenapa kalau sudah tidak ada lagi yang didapatkan dari jalur yang berbeda, berarti memungkinkan kita melakukan penelitian yang dasar mendalam untuk memberikan jawaban terhadap umat yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhannya, berkaitan dengan keagamaan kita. Saya kira itu gambarannya. Jadi masih butuh kita mencari hadis yang lain dalam berbagai kitabnya, jangan sampai ada yang terlewatkan dalam hal takhrijul hadis. Oke, saya kira begitu. Baik ya, dan demikian ada satu orang lupa pada siang hari ini. Masih ada pertemuan berikutnya dengan pembahasan dari dosen. Nanti pertemuan ketiga baru ada makalahnya. Baik, nanti saya akan kirim RPS-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oke, izinnya silakan diskusi, saya mau keluar. Ya, untuk teman-teman harap tinggal dulu. Ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi teman-teman satu jurusan ini, mohon info berapakah sebetulnya kita ini satu angkatan? Cuman kalau saya lihat cuman 6 orang yang apa nih? Yang online, yang non reguler. Ya, 6 orang ya. Tapi memungkinkan yang sudah semester 3 yang mungkin belum diambil mata kuliah ini untuk ikut ya? Nah, itu juga. Karena ada tadi yang siapa ini seperti Tuti ini, mohon maaf saya tidak kenal ini. Bisa mungkin berkomentar. Ya, Non reguler Ki. dia non reguler. Oh iya, berarti kita 7 ya? 6. Oh 6. Oh ini hadir semua ya? Iya. Oh iya. Tabe untuk selanjutnya kuliah hari ini jam berapa? Kayaknya malam saya lihat. Jadi Jam 1 saya lihat di jadwal itu sampai jam 3 kayaknya. Jam 1 bisa ya untuk mata kuliah apa ya, Tabe? kalau jam 1 metodologi penelitian. Metodologi yang Dokter Misbah. Dr. Irwan Misbah atau Siti Raudah? Kalau saya pakai anu dulu, kabar dulu yang nomor satunya. Karena Oh, pengalaman kemarin itu saya share chatnya teman yang di semester 3, tapi dia iya. jurusan hukum Islam. Dia bilang jangki sekali-sekali kabari nomor 2, kalau belum kita kabari nomor 1, takutnya mendahului begitu. Maksudnya mungkin begitu. Oh iya. Ya, nanti kalau narahkan ki bilang kabari, natanya ki, nakasih ki feedback, bilang kabari dosen yang lain, baru kita kabarin. Penting kita informasikan ki dulu katanya. Oh iya, iya, iya. Iya, kalau memang sudah siap nih kita buatkan kelas lagi. Ya, kalau selain siang bisa juga malam ya? Saya bebas bisa. Kalau teman-teman yang lain ini bagaimana ya? Atau adakah memang yang istilahnya idealnya dalam satu hari itu berapa mata kuliah? Kan pagi, siang, atau sore? Ya, tapi Pak, saya Iya, Indra Sari Dewi. iya. Saya kebetulan hari ini Pak, jadwal scheduleku, saya masuk siang sampai jam 8 malam kerja. Oh begitu. Iya, hari Senin, Selasa itu off Kak. Enggak, karena kalau kita ini di pasca kuliah non reguler ini yang adanya jadwalnya Sabtu Ahad. Iya, iya, Ya, iya Pak. Sabtu Ahad. Jadi kita nanti saya coba juga hubungi dosen di bagaimana kalau misalnya paginya itu jam 8.
Boleh, iya, iya, iya. Karena kan ini masing-masing mungkin ada yang ngambil di luar jam kerja. Memang dia kerja begitu. Iya, Ada kesibukannya, makanya dia ambil non reguler, iya, iya, ya Pak. iya. Tapi tergantung dosennya sih karena eh, ka- mungkin dosennya siap, kita lagi tidak siap. Iya. Iya, Kalau dosennya sudah siap, kita menyesuaikan. Ya, ya, ya. iya, Ya, karena yang kita butuhkan itu sebetulnya. Jadi saya kira itu ini Thank you. pertemuan online pertama ini apa SPI non reguler. Mungkin ada saran dari teman-teman bagaimana baiknya kita ke depannya ini. Perlukah perlukah bertemu offline atau bagaimana? siap Kak. Iya, Bisa boleh diatur Bu. itu. Oh, bisa diatur. Di Makassar semua ini kah atau di mana atau ada? Kalau saya di Pangkep, Pak. Mau izin. Kalau saya Makassar. Nggak usah Saya dimakan. disuruh makanya Di Maros Kak. Oh, dilewati aja kalau dari Pangkep. Samata ke saya. Oh, Samata. Yang penting Bang, nggak terlalu jauh aja kayak misalnya di Luwu Timur atau di mana kah? ada Sulbar juga. Tadi saya dengar. Apa Sulbar? Oh, ada Apa? Sulbar di. Oh yang ini. Abdul Abdul Muthalib. Polman itu. Oh, Oh, Patali Saya Polman. Majene. Oh, Majene. Oh Majene. Oh, Iya, iya. apa tukang tadi? Jadi kalau mau offline kita menyesuaikan yang jauh kan yang karena eh, dia yang harus dilayani nih karena menyempatkan waktunya. Tem- 30. Iya. Tapi kan Depan ini. pertemuannya bisa di Makassar, bisa di Maros, bisa di Pangkep. ya. Bebas, bebas. Ketemu di mana kak? Di masjid kah atau di kafe kah? Betul, betul, betul. Jadi tapi untuk saya sebetulnya ini sewa sunnya sampai jam 12 jadi terpakai tidak terpakai tetap bayar. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan teman-teman. Kalau sarannya saya kalau berbayar itu punya paket itu gimana kalau kita patung-patungan saja ini saran saya dari saya untuk sama mendapatkan membayar itu yang zoomnya. Tapi kalau dosennya tadi belajar mengajar berapa jam? Nggak sampai 1 jam. 1 jam mungkin. Jadi, 1 jam 2 menit tadi. ya, ya, betul. Ya. Kalau nggak tahu dari sarannya teman-teman bagaimana bagusnya Enggak, insya Allah kita pakai premium. kita pakai. Ya. Ini jam selanjutnya ini pakai tik buat kesepakatan dulu karena ada teman juga lagi aktivitas mungkin jam 1. Kesepakatannya di saya Kak, kalau yang mana eh kesepakatannya teman-teman mengikut ya. Coba teman yang lain bagaimana? Kalau Pakai. mungkin premium, mungkin memang kalau Zoom premium itu lebih suka mungkin dosen. Ya, Bebas. jelas kita pakai premium karena kalau bukan premium itu hanya 45 menit kalau enggak salah. Oh iya Oh, betul betul. Oke, iya, menit siap, keluar siap. lagi. Yang baru Iya, lagi. 45 menit putus tiba-tiba kan tidak enak sama dosen. Iya, yang jadi masalah ini soal waktunya dosen. Kalau waktunya kita masing-masing itu yang jadi patokan, mungkin tidak susah ketemunya. Makanya saya katakan tadi, eh, setelah ada jadwal dosen, ya kita saja semua yang menyesuaikan dengan waktunya dosen. Tapi Bagaimana? tapi ini pertemuan pertama Kak, belum ada makalah dia masih Tadi Prof Yahya dia mengatakan pertemuan ketiga baru ada makalah. Oh iya, ini baru pembukaan tadi di. Iya, pengantar tadi. Iya, iya. Baru tadi tadi masih pembuka saya lumayan nih, masya Allah. Banyak Iya, ilmu. tapi semua yang di sini semester 1 semua dia.
Nggak ada juga atau ada yang semester 3? Enggak ada. Semester 1 semua juga. Oh, iya. Karena saya lihat Pak Arding Sadino kayak lebih gesit Ki mengurus ini apa. Tidak, Seharusnya dia Keti. tidak begini, Kiti. Iya, Tabe. Tadi Iya. teman itu ada saya lihat teman namanya Hair, anak sudah semester 3. Makanya saya minta anunya apa pengalamannya. Oh, Jangan gitu. sampai kita terkendala dengan karena kan kita sedikit mungkin kita juga sibuk masing-masing nanti Iya. kebetulan ada waktu. Jadi saya sempatkan saya minta semua anunya pengalamannya dia Iya, berbagi nih. iya. Nah, nanti begini jangan kita ambil tidak premium biasa itu dosen marah kalau diisi begitu. Sementara Iya. enaknya cara dia keluar terputus dia biasa lupa pembahasan kelanjutannya. Iya, Terus iya. intinya suruh anu karena kalau anggotanya anu pasti dia bertanya itu dosen yang disiplin itu biasa bertanya kembali mana ketimu begini ditanya kenapa kan ketimu yang chat saya japri saya begitu jadi saya share terus ke mana ke grup supaya kita ada contoh pengalaman orang-orang yang sudah menjalani gitu Oh, toh. iya, betul. Jadi kita Saya keluar pinter deh. Iya. Saya kira bagus itu Pak Ardin. Terima kasih iya banyak. Karena iya kita ini sama-sama baru juga masih meraba-raba ini bagaimana teknisnya. betul betul. Saya kira sudah semester 3 ini Pak Ardin. Tidak, cuman saya ambil anunya, cepat ambil sikap ke anak semester 3 supaya kita tahu tuh Iya, bagaimana iya. teknisnya ini kampus paskanya, ya kan setiap kampus berbeda-beda. Iya, Jadi betul. Iya, betul. ambil memang bagaimana baru supaya kita cari celahnya tuh, Iya, celahnya betul. bagaimana kita semua belajar. Iya. Saya kira itu teman-teman. Ya, Saya juga mohon selalu diingatkan karena kesibukan juga banyak ini. iya, iya, Siap, iya. Saya siap, sempat siap. kaget tadi apa hari Sabtu Izin Pak ini. Pak Ledi keluar. Iya, siap. Ya, saya kira Komitmen. demikian. Wabillahi taufiq Ya, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lama.